got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Diki Surahman, SPDI, MPDI. Perkenalkan, nama saya Priska Olia Faradila, PGSD semester 2, dan rekan saya bernama Khairunisa Fitriani, Aisyah Rizky Iswandari, dan Ahmad Nur Muhaimin. Kami akan memaparkan materi karakteristik peserta didik. Video presentasi ini untuk memenuhi tugas kelompok. Pengertian karakteristik berasal dari karakter yang dimiliki oleh seseorang sifatnya relatif tetap. Karakteristik peserta didik dapat diartikan seluruh perilaku atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga dapat mengarahkan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Informasi karakteristik peserta didik sangat diperlukan untuk kepentingan-kepentingan dalam perancangan pembelajarannya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Aradhana dalam Asri Budianing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu tentang karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah totalitas kemampuan dari perilaku yang ada pada pribadi mereka sebagai hasil dari interaksi antara pembawaan dengan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dalam mewujudkan harapan dan meraih cita-cita. Ruang lingkup karakteristik peserta didik meliputi status sosial, perkembangan kognitif, spiritual, kultural, perkembangan emosi, etnik, dan minat bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rizky Iswandari akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan pribadi itu erat kaitannya dengan psikologis. Psikologis akan berdampak pada sikap, perilaku, mental, juga emosional individu. Oleh karena itu, maka baiknya kita perlu mengetahui faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi manusia tersebut. Faktornya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor lingkungan. Saya akan menjelaskan faktor genetik terlebih dahulu. Faktor genetik berasal dari bawaan genetik atau orang tua kita, atau bisa jadi garis keturunan kita. Oke. Jadi masa di kandungan itu akan mempengaruhi sekali tentang kemampuan yang menyesuaikan jenis penyesuaian individu terhadap kehidupannya saat setelah lahir. Kemudian yang kedua ada faktor dari lingkungan. Dari lingkungan tersebut bisa terjadi karena faktor keluarga maupun kebudayaan, di sekolah juga seperti itu. Kemudian materi selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu tentang pengaruh perkembangan pribadi terhadap perilaku. Tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh hasil proses perkembangan kehidupan sebelumnya dan dalam perjalanan berintegrasi dengan kejadian-kejadian sekarang. Kehidupan berbeda yang mantap memungkinkan seseorang anak akan berperilaku mantap, yaitu mampu menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan dengan pengendalian emosi secara matang, tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Jadi kesimpulannya yaitu karakter peserta didik dapat diartikan seluruh perilaku atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungannya, sehingga dapat mengarahkan
tujuannya. Adapun karakteristik peserta didik terdiri dari status sosial, kultural, perkembangan emosi, kognitif, spiritual, etnik, dan minat bakat. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi diantaranya faktor keluarga, lingkungan, sekolah, dan kebudayaan. Terima kasih sudah menonton video